Kisah nyata pesugihan seorang suami dihadapkan pada sosok gaib yang menawarkan kesembuhan untuk istrinya. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki Gunung Sindoro, hiduplah seorang pedagang keris bernama Mas Ruli. Desa itu dikelilingi oleh hamparan sawah hijau yang membentang luas, dengan langit biru cerah yang seringkali dihiasi awan putih lembut. Suara gemericik air dari sungai kecil di dekatnya menambah suasana damai. Mas Ruli, seorang pria berusia 35 tahun, memiliki penampilan yang sederhana. Ia bertubuh ramping, dengan kulit sawo matang yang terbakar matahari. Wajahnya dihiasi oleh garis-garis halus yang menunjukkan tanda-tanda kebijaksanaan dan ketekunan. Matanya, berwarna coklat gelap, selalu memancarkan harapan meskipun ada kesedihan yang tersembunyi di baliknya. Mas Ruli dan istrinya, Sari, telah menikah selama 7 tahun. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil yang terbuat dari kayu dengan atap genteng merah. Di dalam rumah, terdapat perabotan sederhana, seperti meja kayu, kursi, dan lemari tempat menyimpan koleksi keris yang merupakan sumber penghidupan mereka. Sari, yang berusia 30 tahun, memiliki wajah cantik dengan senyuman manis yang mampu menghangatkan hati siapa saja yang melihatnya. Namun, di balik senyum itu, ada rasa sakit yang mendalam akibat ketidakmampuan mereka untuk memiliki anak. Setiap kali melihat anak-anak bermain di luar, Sari akan menatap dengan penuh kerinduan, sementara Mas Ruli berusaha menghibur dan meyakinkannya bahwa mereka masih memiliki satu sama lain. Meskipun tidak memiliki anak, kehidupan mereka cukup bahagia. Setiap pagi, Mas Ruli pergi ke pasar untuk menjual keris, menjalin hubungan baik dengan para pelanggan, dan berbagi cerita tentang sejarah keris yang dijualnya. Keris-keris itu bukan sekadar barang dagangan, mereka merupakan warisan budaya yang syarat makna, dan Mas Ruli selalu menjelaskan dengan detail tentang asal-usul dan khasiat masing-masing keris. Namun, kebahagiaan itu mulai goyah ketika Sari mengeluh sakit yang tak kunjung reda. Awalnya, mereka mengira itu hanya gejala biasa, tetapi ketika sakitnya semakin parah, mereka pun memutuskan untuk pergi ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter melakukan serangkaian pemeriksaan dan akhirnya memberikan vonis yang menghancurkan, Sari menderita kanker stadium akhir. Kata-kata dokter itu seperti sabetan pedang yang menusuk hati Mas Ruli. Ia merasa dunia seakan runtuh di hadapannya, dan semua harapan yang mereka miliki sirna dalam sekejap. Sari, yang biasanya ceria, kini hanya bisa terbaring lemah di ranjang rumah sakit, matanya yang biasanya bersinar kini redup. Mas Ruli bertekad untuk melakukan apapun demi menyelamatkan istrinya. Namun, ketika mereka mengetahui biaya operasi yang sangat tinggi, harapan itu semakin menjauh. Setelah keluar dari rumah sakit, Mas Ruli dan Sari mencoba berbagai pengobatan alternatif. Mereka mengunjungi dukun, paranormal, dan bahkan mencoba berbagai ramuan tradisional, tetapi semua usaha itu sia-sia. Setiap kali Sari merasa lebih baik, penyakit itu selalu kembali menghantuinya, dan rasa putus asa semakin mendalam. Keluarga dan teman-teman mulai memberi saran, beberapa dari mereka mengingatkan tentang kekuatan spiritual dan tradisi yang bisa membantu mengatasi masalah ini. Suatu malam, saat mereka duduk berdua di teras rumah, Sari memandang bintang-bintang di langit dan berkata, "Mas, mungkin kita perlu mencari bantuan dari hal-hal yang lebih kuat dari kita." Mas Ruli mengangguk, meskipun hatinya dipenuhi keraguan. Ia tahu ada sesuatu yang lebih dari sekadar pengobatan yang dibutuhkan istrinya. Ia mulai mendengar bisikan dari orang-orang di desa tentang makam Syekh Abdillah di Dieng, yang konon memiliki kekuatan penyembuhan luar biasa. Keputusan untuk pergi ke makam tersebut mulai mengisi pikiran Mas Ruli. Ia merencanakan perjalanan itu, berharap bisa menemukan harapan baru untuk menyelamatkan istrinya. Dalam benaknya, ia berjanji untuk melakukan apapun agar Sari bisa kembali sehat, bahkan jika itu berarti harus menghadapi hal-hal yang selama ini dianggapnya tak masuk akal. Dengan harapan yang tersisa, mereka bersiap-siap untuk perjalanan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. 2 hari setelah keputusan mereka untuk pergi ke makam Syekh Abdillah, Mas Ruli dan Sari mempersiapkan diri untuk perjalanan yang penuh harapan, namun juga rasa cemas. Pagi itu,
Udara segar menyelimuti desa saat mereka berangkat. Mas Ruli mengenakan kain batik yang telah lama ia miliki, sementara Sari mengenakan kebaya sederhana berwarna putih yang menunjukkan keanggunan dan kesederhanaannya. Mereka membawa bekal seadanya, sepotong nasi dan beberapa buah, serta sebotol air untuk menemani perjalanan panjang mereka. Setelah menempuh perjalanan selama beberapa jam, mereka tiba di Dieng, sebuah daerah pegunungan yang dikenal dengan keindahan alamnya. Kabut tipis menyelimuti pegunungan, memberikan nuansa magis saat mereka mendekati makam. Suara gemericik air dari sungai kecil dan burung-burung yang berkicau menambah suasana mistis di sekeliling. Mas Ruli menggenggam tangan Sari, merasakan getaran kecemasan di dalamnya. Daya tarik makam Syekh Abdillah tidak hanya terletak pada keindahannya, tetapi juga pada legenda yang menyertainya sebagai tempat penyembuhan bagi mereka yang terpuruk dalam kesulitan. Sesampainya di makam, Mas Ruli merasakan aura yang kuat. Makam itu dikelilingi oleh pepohonan rindang, dan beberapa orang tampak sedang berdoa di sana. Mas Ruli dan Sari berdiri di depan makam, berdoa dengan tulus. Dalam hatinya, Mas Ruli memohon agar diberikan jalan untuk menyembuhkan Sari. Mereka menghabiskan beberapa waktu di sana, meresapi ketenangan yang ada, hingga akhirnya, sosok begawan tua muncul di hadapan mereka. Dengan pakaian putih yang sederhana dan janggut panjang, begawan itu menatap mereka dengan mata yang dalam, seolah bisa melihat ke dalam jiwa mereka. "Anak muda, apa yang kau cari di sini?" tanya begawan dengan suara yang dalam dan tenang. Mas Ruli, dengan suara bergetar, menjelaskan keadaan Sari dan betapa putus asanya mereka dalam mencari kesembuhan. Begawan itu mengangguk, seolah memahami rasa sakit yang mereka rasakan. "Kau harus pergi ke Garut dan mencari Nyi Endah. Dia memiliki pengetahuan yang bisa membantumu," katanya sambil memberikan petunjuk yang jelas. Perasaan harapan kembali menjalar di hati Mas Ruli. Sari, meskipun lemah, merasakan semangat baru. Mereka pun memulai perjalanan menuju Garut, melewati jalan berliku yang dikelilingi hutan. Namun, saat perjalanan mulai terasa melelahkan, rasa cemas kembali menghantui Mas Ruli. Ia tidak bisa mengabaikan suara-suara di dalam kepalanya yang mempertanyakan keputusan mereka. Apakah benar jalan ini akan membawa mereka ke kebahagiaan, atau justru memperburuk keadaan? Setelah menempuh perjalanan seharian, mereka akhirnya tiba di Garut. Di sana, mereka bertanya-tanya tentang Nyi Endah, wanita yang konon memiliki kitab kuno yang bisa menyembuhkan. Mas Ruli merasakan gelombang ketegangan saat mereka mencari tahu alamat Nyi Endah. Setiap kali mereka mendekati tempat yang disebutkan, rasa cemas dalam diri Mas Ruli semakin menjadi. Apakah semua ini hanya ilusi? Apakah mereka akan menemukan apa yang mereka cari? Ketika malam tiba, Mas Ruli dan Sari akhirnya tiba di sebuah rumah tua di pinggiran kota. Rumah itu terlihat angker, dengan dinding yang sudah mulai lapuk dan halaman yang penuh dengan tanaman liar. Mas Ruli merasakan detak jantungnya semakin cepat. Dia menatap Sari, yang terlihat lelah namun penuh harapan. "Kita harus mencoba, Sari. Ini mungkin satu-satunya harapan kita," ujarnya dengan penuh keyakinan, meskipun di dalam hatinya ada keraguan yang terus mengganggu. Mereka mengetuk pintu, dan setelah beberapa saat, seorang wanita tua dengan wajah ramah membuka pintu. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Nyi Endah. Dengan senyuman yang menenangkan, Nyi Endah mengundang mereka masuk ke dalam rumah. Di dalam, suasana terasa hangat dengan cahaya lampu, minyak yang temaram dan aroma rempah-rempah yang menyenangkan. Namun, di balik suasana yang tenang itu, Mas Ruli merasakan ketegangan yang menyelimuti atmosfer. Nyi Endah mulai menjelaskan tentang kitab kuno yang dimilikinya dan bagaimana kitab itu bisa membantu mereka. Namun, saat Mas Ruli mendengar tentang ritual yang perlu dilakukan untuk mengaktifkan kekuatan kitab tersebut, keraguan mulai merayap kembali. Dia tahu bahwa setiap kekuatan yang besar biasanya datang dengan harga yang harus dibayar. Apakah dia siap untuk membayar harga itu? Dalam benaknya, muncul gambaran akan konsekuensi dari tindakan yang akan diambilnya. Ketegangan semakin meningkat saat Nyi Endah mulai menjelaskan ritual yang harus mereka lakukan.
Mas Ruli merasakan pertempuran batin antara harapan untuk menyelamatkan istrinya dan rasa takut akan akibat dari keputusan yang mungkin ia ambil. Disinilah konflik utama dimulai, ketika Mas Ruli harus memutuskan apakah ia benar-benar siap untuk menjelajahi jalur yang penuh dengan risiko demi menyelamatkan orang yang paling dicintainya. Setelah pertemuan yang mendebarkan dengan Nyi Endah, Mas Ruli merasakan campuran antara harapan dan ketakutan yang semakin menguat. Ketika mereka kembali ke rumah penginapan setelah mendapatkan kitab kuno yang ditawarkan Nyi Endah, suasana hati Mas Ruli seolah bergetar dalam ketegangan. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi kitab yang terletak di pangkuannya. Cover kitab itu terbuat dari kulit yang sudah usang, dihiasi dengan ukiran motif tradisional yang rumit. Aroma kayu dan rempah-rempah menyelimuti halaman-halamannya, seolah mengandung mistik yang mendalam. "Mas, apa kita benar-benar akan melakukan ini?" Sari bertanya dengan nada lembut, namun ragu. Matanya yang biasanya penuh cahaya kini dipenuhi dengan kecemasan. Mas Ruli menyentuh tangan Sari, merasakan kehangatan yang mengalir di antara mereka. "Kita harus mencoba, sayang. Ini mungkin satu-satunya harapan kita," jawabnya, meskipun dalam benaknya, ia juga meragukan keputusan tersebut. Keesokan harinya, Mas Ruli bangun pagi-pagi sekali. Cahaya matahari mulai menyinari ruang penginapan mereka, tetapi pikirannya dipenuhi oleh bayangan tentang ritual yang harus dilakukan. Setelah sarapan sederhana, mereka memutuskan untuk menggali lebih dalam tentang isi kitab itu. Mas Ruli membuka halaman demi halaman, membaca mantra-mantra yang ditulis dengan huruf-huruf kuno. Ia merasakan aliran energi yang kuat setiap kali ia membaca, tetapi di saat yang sama, rasa takut akan konsekuensi dari tindakan mereka semakin membayangi pikirannya. Kitab itu menjelaskan bahwa untuk mengaktifkan kekuatan penyembuhan, mereka harus melakukan ritual tertentu di tempat yang dianggap sakral. Mas Ruli tahu bahwa mereka harus pergi ke sebuah kolam yang terletak di hutan dekat Garut, tempat di mana konon banyak kejadian misterius terjadi. Dalam benaknya, terbayang sosok perempuan cantik yang sempat ia lihat dalam penglihatan sebelumnya saat perjalanan ke makam Syekh Abdillah. Sosok itu menawarkan kekayaan, tetapi Mas Ruli menolak dengan tegas. Hari itu, Mas Ruli dan Sari berangkat menuju kolam tersebut, membawa perlengkapan ritual yang diperlukan, sekeranjang bunga, sebatang dupa, dan keris yang diberikan oleh Begawan di Dieng. Rasa cemas menyelimuti Mas Ruli sepanjang perjalanan. Setiap langkah menuju kolam, ia merasakan beban berat di pundaknya, seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari bayang-bayang hutan. Hutan itu rimbun dan gelap, meskipun matahari bersinar cerah di luar. Suara dedaunan yang berdesir dan burung-burung yang berkicau membuat suasana semakin mencekam. Sesampainya di kolam, Mas Ruli tertegun melihat keindahan alam di sekelilingnya. Air kolam berkilau jernih, memantulkan cahaya matahari dengan sempurna. Namun, keindahan itu tak bisa menghilangkan rasa takut yang menghinggapi hati mereka. Mas Ruli menyalakan dupa dan meletakkannya di atas batu besar di tepi kolam. Ia dan Sari mulai menyusun bunga-bunga yang telah mereka bawa dalam bentuk lingkaran di sekitar dupa. Ketika ritual dimulai, Mas Ruli mulai membaca mantra dari kitab kuno tersebut. Suaranya bergetar, terdengar nyaring di tengah kesunyian hutan. Sari berdiri di sampingnya, merasakan ketegangan yang menyelimuti atmosfer. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, menghempaskan dedaunan di sekitar mereka. Mas Ruli merasakan energi yang kuat mengalir dalam dirinya, tetapi saat itu juga, ia merasa ada yang tidak beres. Ia melihat bayangan sosok perempuan cantik dari sudut matanya, sosok yang menawarkan kekayaan yang pernah ia tolak. Kekhawatiran melanda pikiran Mas Ruli. Apakah sosok itu akan muncul kembali? Apakah mereka akan terjebak dalam perjanjian yang tidak bisa mereka pahami? Namun, ketika ia melanjutkan membaca, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Suara air kolam mulai bergemuruh, dan cahaya dari atas seolah menyoroti mereka. Mas Ruli dan Sari ternganga melihat keindahan itu, tetapi di balik keindahan itu, ada sesuatu yang menakutkan yang mulai muncul. Dari dalam kolam, muncul sosok yang anggun,
seorang wanita dengan rambut panjang yang mengalir seperti air, wajahnya bersinar dengan cahaya lembut. Wanita itu tersenyum, namun senyumnya tidak memberikan rasa nyaman. "Kau telah memanggilku," katanya, suaranya seperti bisikan angin. "Apa yang kau inginkan, Mas Ruli?" Mas Ruli terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ia menatap Sari, yang terlihat tegang dan ketakutan. "Kami hanya ingin menyembuhkan istri saya," jawabnya akhirnya, suaranya bergetar. "Kami tidak mencari kekayaan, hanya kesembuhan." Sosok itu tertawa lembut, namun di balik tawanya, ada nada yang menggigit. "Kesembuhan tidak datang tanpa harga. Apakah kau siap membayar tumbal yang kuinginkan?" Mendengar kata-kata itu, Mas Ruli merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa apa yang ditawarkan sosok itu bukanlah sesuatu yang sepele. Dalam hati, ia merasa terjebak. Ia tidak ingin kehilangan Sari, tetapi bagaimana jika harga yang harus dibayar terlalu tinggi? Di saat itulah, konflik batin Mas Ruli mencapai puncaknya. Ia terjebak antara keinginan untuk menyelamatkan istrinya dan kesadaran bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Dalam keraguan dan ketakutannya, Mas Ruli harus memutuskan apakah ia akan menerima tawaran sosok gaib itu, ataukah menolak dan menghadapi kemungkinan kehilangan Sari selamanya. Saat sosok gaib yang anggun itu menatap Mas Ruli dan Sari, suasana di sekitar kolam seolah membeku. Air kolam yang jernih kini bergetar, memantulkan cahaya yang menari-nari, menciptakan ilusi magis yang membuat Mas Ruli ragu. Dalam detik-detik yang terasa seperti selamanya, ia merasakan tekanan yang sangat kuat. Suara air, angin, dan bahkan detak jantungnya sendiri membaur menjadi satu, menciptakan melodi yang mencekam. "Apakah kau siap untuk membayar harga?" tanya sosok itu sekali lagi, suaranya mengalun lembut, tetapi setiap kata yang diucapkannya menyimpan makna yang dalam. Mas Ruli menatap Sari, yang terlihat ketakutan dan bingung. Ia bisa melihat keraguan di mata istrinya, tetapi di sisi lain, harapan untuk kesembuhan yang telah lama dinantikan masih bersinar. "Jika kita melakukan ini, apa yang harus kita korbankan?" tanya Mas Ruli, suaranya bergetar. Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan, dan keputusan yang diambilnya akan menentukan nasib mereka selamanya. Sosok itu tersenyum, tetapi senyumnya tidak memberikan rasa tenang. "Aku tidak menginginkan harta atau benda. Tumbal yang kuinginkan adalah sesuatu yang lebih berharga, sebuah janji yang harus kau tepati." Mendengar itu, Mas Ruli merasa terjebak dalam kebimbangan. Ia tidak ingin kehilangan Sari, tetapi di saat yang sama, ia merasa terikat dengan janji yang tidak jelas. "Aku tidak mengerti, apa yang kau inginkan dariku?" tanyanya, berusaha menahan rasa takut yang menghimpit. "Beri aku janji bahwa kau akan mengingatku dan akan kembali padaku suatu saat nanti, ketika kau membutuhkan kekuatan ini lagi. Setiap kali kau menggunakan kekuatan ini, kau harus mengingat siapa yang memberikannya padamu," jawab sosok itu, matanya berkilau dengan keanggunan yang menakutkan. Mas Ruli merasa terbelah antara keinginan untuk menyelamatkan istrinya dan ketidakpastian akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, ketika ia menatap Sari, yang kini terkulai lemah, harapan mulai mengalahkan rasionalitas. "Ya, aku bersedia," ujarnya dengan suara tegas, meskipun di dalam hatinya, ketakutan dan penyesalan mulai mengisi ruang yang sebelumnya dipenuhi harapan. Saat ia mengucapkan janji itu, sosok gaib itu tersenyum lebar, dan air kolam mulai berkilau. "Baiklah, kesembuhan akan datang. Namun ingat, setiap tindakan ada konsekuensinya. Kekuatan ini akan membawamu pada perjalanan yang tidak pernah kau duga sebelumnya." Begitu ritual selesai, Mas Ruli merasakan angin menderu, dan air kolam mulai bergetar lebih hebat. Dalam sekejap, sosok itu menghilang, meninggalkan mereka berdua dalam keheningan yang mencekam. Mas Ruli menatap Sari dengan cemas. "Sari, apakah kau baik-baik saja?" tanyanya, berharap tidak ada yang salah. Dengan perlahan, Sari membuka matanya dan tersenyum, meskipun senyum itu tampak lemah. "Mas, aku merasa lebih baik," katanya pelan. Mas Ruli merasakan harapan mengalir kembali dalam dirinya.
Mereka berdua pun pulang dengan rasa lega, meskipun di benak Mas Ruli, bayangan sosok gaib itu terus mengganggu pikirannya. Setelah kembali ke rumah, Mas Ruli melihat perubahan yang luar biasa. Sari, yang sebelumnya terbaring lemah, kini tampak segar dan bertenaga. Mereka pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan, dan dokter terkejut melihat kemajuan Sari. Kami tidak mengerti bagaimana ini bisa terjadi. Dia terlihat sehat, ujar dokter dengan takjub. Mas Ruli tidak bisa menyembunyikan senyum bahagianya. Harapan yang telah lama hilang kini kembali bersinar. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Seiring berjalannya waktu, Mas Ruli mulai merasakan dampak dari janji yang dibuatnya. Setiap kali ia menggunakan keris yang diberikan oleh begawan untuk membantu orang lain, bayangan sosok gaib itu muncul dalam pikirannya, mengingatkannya akan janji yang telah ia buat. Dia mulai terjebak dalam siklus yang tidak pernah ia duga. Kekuatan yang seharusnya membawa kebaikan justru membawanya ke dalam kegelapan. Mas Ruli mulai mendapatkan keuntungan dari setiap transaksi keris yang dijualnya. Namun, semakin banyak kekayaan yang ia dapatkan, semakin besar pula beban di pundaknya. Ketika melihat Sari yang bahagia, ia merasa bersyukur, tetapi saat malam tiba, rasa bersalah dan ketakutan akan konsekuensi dari perjanjian itu kembali menghantui. Suatu malam, ketika Mas Ruli terjaga dari tidurnya, ia mendengar suara berbisik di telinganya. Suara itu mengingatkannya akan janji yang telah ia buat. Kau harus memenuhi janjimu, Mas Ruli, suara itu bergema dalam kegelapan. Ia menggenggam kerisnya dengan erat, merasakan getaran energi yang mengalir di dalamnya. Ia tahu, saatnya akan tiba ketika ia harus membayar harga dari apa yang telah ia lakukan. Krisis mencapai puncaknya ketika Sari mengalami kecelakaan tragis. Dalam sekejap, apa yang dimulai sebagai kebahagiaan berubah menjadi kesedihan yang mendalam. Mas Ruli tidak bisa menyalahkan siapapun selain dirinya sendiri. Ia merasa terjebak dalam lingkaran kutukan yang tidak bisa ia pecahkan. Dalam keadaan putus asa, ia menyadari bahwa kekayaan yang ia miliki tidak ada artinya tanpa Sari di sisinya. Di akhir cerita, Mas Ruli berdiri di tepi kolam tempat ia membuat perjanjian dengan sosok gaib itu. Ia merasakan kesedihan yang mendalam, menyadari bahwa semua yang ia kejar telah mengorbankan cinta sejatinya. Dalam penyesalan yang mendalam, ia memanggil sosok itu, berharap bisa mendapatkan kembali apa yang telah hilang. Namun, yang ia dapatkan hanyalah hampa. Hikmah dari cerita ini adalah bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara yang salah akan membawa dampak yang lebih besar daripada sekadar kehilangan materi. Mas Ruli belajar dengan cara yang sulit bahwa cinta dan hubungan yang tulus jauh lebih berharga daripada semua harta yang bisa ia kumpulkan. Dalam kesedihannya, ia menyadari pentingnya memilih jalan yang benar, meskipun perjalanan itu penuh dengan tantangan. Akhirnya, cerita ini berakhir dengan penyesalan dan kesedihan, meninggalkan pelajaran berharga bagi setiap orang yang mendengarnya.